hebohnya masyarakat terkait oplosan. Dalam bahasa Jawa itu adalah campuran, dalam bahasa Indonesia mencampur-campuri, dalam bahasa Jambi itu campuran. Sehingga orang yang paham dengan mengendarai kendaraan itu belum tahu mereka bahasanya mereka sudah menggunakan sesuatu yang salah. Tapi bukan salah karena tidak mengetahui jenisnya, tapi mereka sudah dibodoh-bodohi dengan adanya sistem yang mempersulit mereka pada saat mengisi BBM. Contohnya pada saat mereka tidak mempunyai barcode, mereka mencari jalan pintas yang cepat walaupun mahal, tapi mereka mencoba untuk mengejar waktu karena waktu adalah uang. Semua peristiwa yang terjadi, mereka yang mengorbankan biaya lebih mahal, tapi mereka mengejar keuntungan yang lebih besar. Tapi akhirnya mereka dirugikan oleh barcode dan oplosan Petramak. Nah, untuk itu kami berharap Kota Jambi maupun Provinsi Jambi ini dengan adanya YLKI, sudilah kiranya untuk mengangkat peristiwa ini sampai tuntas. Jangan sampai di daerah lain bisa terungkap, tapi di Jambi akhirnya diam-diam saja. Gimana Pak Ludo? Baik, Pak Jul Henry, terima kasih terkait pemberitaan yang pertama oplosan ini. Memang saya pikir ini suatu terobosan oleh Mahkamah Agung ya, untuk pengungkapan kasus bahwa selama ini kita masyarakat sebagai konsumen ini telah ditipu oleh Pertamina langsung ya, sebagai operatornya itu yang melakukan gitu loh. Nah, artinya berita yang selama ini kita dengar kan itu di luar Pertamina, oknum-oknum ya. Tapi ini malah di rootnya yang bermainnya, itu yang memang kita masyarakat kecewa terhadap hal ini. Nah, jadi terkait kasus yang diungkap oleh Mahkamah Agung ini, kita sangat apresiasi ya, ramai itu. Kedua, terkait kerugian negara yang sebanyak itu, yang 193 triliun ini kan baru sebelah sisi ya kan? Baru negara ya. Baru negara. Konsumen selama ini ya, mungkin saja bisa lebih dari itu. Iya kan? Ya. Mungkin saja bisa lebih dari itu. Lah, Pertamax ini kan suatu pilihan yang kata Bapak tadi bahwa orang malas ngantri. Ya. Ya kan? Orang malas ngantri sehingga memilih jalan alternatif untuk memilih Pertamax gitu loh, untuk membeli Pertamax supaya tidak antri, ya. Kedua juga orang kan tidak semua orang punya barcode. Ya. Iya kan? Apalagi orang kampung. Nah, saya beberapa kali menemui konsumen yang tidak mempunyai barcode. Saya pertanyakan bahwa mereka sudah coba untuk mendaftar, namun itu gagal terus, ya kan? Nah ini. Nah, kemudian yang ketiga, orang mau pakai Pertamax ini kan berharap mesinnya awet. Karena RON-nya lebih tinggi gitu loh, ya kan? Ya. Peristiwa dengan pengungkapan kasus ini kan jadi masyarakat jadi hancur gitu. Bahkan itu terjadinya sudah Februari 2018 dari pengungkapan kasus ini 2018. Jadi memang gini, kita berharap banyak sih dengan Mahkamah Agung ya untuk pengungkapan kasus ini ya. Artinya pengungkapan kasus ini tidak boleh tebang pilih. Dalam arti kata, sesuai dengan informasi yang kita terima bahwa ada pejabat-pejabat negara yang di dalam ini yang ikut serta yang ikut serta membackup dari ini kejahatan ini ya. Ini yang harus diungkap, siapapun termasuk ya isu yang sangat santer ini adalah Erick Thohir, Boy Thohir, Kapolda Metro Jaya, diungkap siapapun.
aliran ini kemana saja. Gitu loh. Jadi jangan tabang pilih. Nah, kemudian ini terkait barcode tadi, ini yang harus diungkap juga nih. Jangan-jangan ini suatu permainan, karena kami menilai, kami dari awal sebenarnya menolak dengan pemberlakuan barcode. Karena apa? Ini hanya menyulitkan konsumen, ya kan? Tidak semua konsumen punya HP Android, ya kan? Karena mendaftar itu kan pakai HP Android. Tidak semua konsumen, ya. Kita rujukannya konsumen yang di perdesaan, ya, yang tidak ngerti menggunakan cara HP Android, itu pasti terkendala untuk mendapatkan barcode, ya kan? Kemudian ini kan harus pakai pulsa, daftarnya pakai pulsa, ya kan, pakai kuota, pakai segala macam. Nah, ini pasti nih, ini. Kalau kami berkeyakinan, kenapa kami tolak? Ini bisnis dari pemerintah nih, oknum-oknum ya. Itu disebut juga rekayasa awal. Iya, kenapa? Coba kita bayangkan, seluruh yang punya kendaraan mendaftarkan memiliki laptop. Nah, berapa banyak kuota pulsa yang digunakan dan berapa banyak ini keuntungan lahan, ya kan? Ya. Jadi kan ini kan dijadikan lahan bisnis. Manfaatnya apa? Timbulnya barcode itu double. Yang tidak punya barcode bisa pinjam barcode kawan bisa. Nah, tapi tidak juga bisa menentukan bahwa itu ditolak. Gitu. Jangan-jangan ini barcode diadakan memang supaya orang memilih pertama. Iya. Kenapa pertama lebih besar untungnya? Iya kan? Pertamina beli Pertalite, Bioplos jadi seolah-olah jadi pertama. Harganya kan sudah beda. Nah, jadi gini Pak Guldun, kalau itu udah jelas Pak. Percampuran 50-50 atau 75-25 itu sudah teknik mereka. Nah, dengan adanya perlindungan terhadap konsumen masyarakat di Jambi ini, saya rasa SPBU itu udah tahu awalnya. Tidak mungkin tidak tahu. Nah, cuman kita aja yang masyarakat belum mengetahui. Nah, apakah ini ada rekayasa hukum terhadap produk barcode ini? Ini rekayasa Pak. Jadi sehingga terjadilah pelanggaran hukum yang tidak diketahui. Nah, dengan adanya YLKI, maka masyarakat berharap agar YLKI ini bisa turut serta di dalam. Contohnya mereka pada saat mereka di SPBU mengatakan bahwa ini asli. Nah, YLKI harus ada di sana karena mereka adalah bagian dari masyarakat, agar YLKI ini di muka masyarakat inilah tempat kami. Terkait pengawasan, kan ada 3 pilar ya pengawasan itu. Pertama dari sisi pemerintah, pelaku usaha, konsumen. Nah, itu lah, artinya 3 unsur ini harus ada, gitu ya. Nah, memang kami juga begitu juga ya, sebagai perpanjang tanganan masyarakat Provinsi Jambi yang bernaung di Yayasan Bank Konsumen ini. Kami juga berharap kami diikut sertakan sebenarnya, ya kan? Untuk dalam hal mengecekkan kualitas, ya kan? Yang dilakukan oleh seperti Desperindak, ya kan? Literan, ya kan? Sudah tepatkah takaran itu atau tidak? Kami tidak pernah dilibatkan, ya kan? Nah, jangan-jangan sengaja kami tidak dilibatkan, ya, agar apa? Ruang lingkup mereka bisa bermain, gitu loh, antara pelaku usaha dengan oknum-oknum, gitu loh. Nah, itu mungkin salah satu penyebab kenapa YLKI Jambi tidak dilibatkan. Kira-kira gitu. Diduga mereka itu ada kerjasama. Bisa saja. Ya, bisa saja. Tadi contoh saya sampaikan tadi. Kenapa kok mobil tangki merah putih bisa masuk ke dalam gudang ilegal, ya kan? Mobil biru putih bisa masuk ke gudang ilegal. Kan pengawasan, ya kan? Tidak mungkin tidak ada. Betul, tidak ada penegakan. Makanya seperti Pertamina, pemerintahan, Desperindak dalam hal ini, ayo ajak kita sama-sama, ya kan? Ajak kami. Biar apa? Biar kami yang mewakilkan menyampaikan ke masyarakat bahwa ini benar, gitu loh. Tapi kalau ini kan menjadi timbul pertanyaan, sengaja tidak mengajak YLKI sebagai perpanjangan tangan masyarakat Provinsi Jambi
Karena apa? Biar mereka lebih leluasa untuk bermain. Nah, itulah perannya YLKI di Provinsi Jambi ini. Mereka berharap peran ini ada, apapun alasannya, diajak apapun tidak diajak, YLKI harus tampil untuk menyatakan bahwa pemerintah saat ini yang sebenarnya tidak ingin kejadian ini ada di setiap daerah, tapi ya itu kata Bapak Gubernur tadi, pasti ada kerjasama, dan kerjasama itu terjadi antara mereka yang ada kepentingan. Nah, YLKI mungkin dianggap sebagai penghalang. Nah, untuk penghalang inilah masyarakat meminta YLKI ini sebagai terobosan agar Provinsi Jambi ini bersih dari perbuatan-perbuatan rekayasa-rekayasa yang akhirnya membodohi masyarakat. Nah, berkemungkinan masyarakat juga berharap tanpa mereka bersuara, tapi mereka sudah mengatakan dalam hati, kenapa harus pakai barcode? Sementara mereka tidak paham dengan barcode. Nah, barcode ini adalah rekayasa yang membuat masyarakat sulit, apalagi di daerah perkampungan. Ya, jadi memang Pak Jul, di satu sisi kehadiran YLKI ini sebenarnya bukan kalau di dalam undang-undang nomor 8 tahun tentang tanah penduduk, YLKI ini adalah lembaga yang bersifat independen, yang merupakan artinya ingin mitra dari pemerintah. Ya. Tapi realitanya kami bukan dianggap mitra, tapi kami dianggap penghalang. Karena kan kami lembaga perlindungan konsumen, ya jelas dong. Artinya kami harus bagaimana si konsumen ini benar-benar mendapat haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang, kan gitu. Nah, mungkin karena idealisme kami tadi, kami dianggap sebagai penghambat bagi pemerintah maupun bagi terutama bagi para pengusaha ya gitu. Nah, tapi tidak terlepas dari itu juga Pak Jul, ya kan? Kami tetap melakukan fungsi kami sebagaimana undang-undang, amanat undang-undang, pengawasan, memberikan advokasi kepada masyarakat yang dirugikan. Kami tetap menjalankan itu. Ya. Kami tetap menerima laporan dari masyarakat yang dirugikan, kami tetap layanan itu, sesuai dengan ketentuan undang. Nah, kemarin kami mendapat pengaduan, ini bukan pertama kali kami gas ya, bahwa di satu daerah Kenali itu ada pangkalan yang bermain, artinya gas subsidi 3 kilo itu tidak diberikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu yang mendapatkan haknya sehingga dia tidak mendapatkan haknya, kan itu. Nah, terkait itu mungkin setelah Lebaran Idul Fitri ini kami resmi melayangkan gugatan ke Pertamina karena ini jelas merugikan dari hak masyarakat terkait gas tadi ya. Ya. Jadi apa salahnya bagi mereka yang saat ini berharap, karena kita sudah pernah mendengar langsung dari masyarakat, kalau motor saya bisa rusak ya, padahal baru ngisi Petramat. Nah, yang ini berarti mereka bisa seperti orang yang kilang gas, mereka bisa buat laporan dan YLKI menerima dari masyarakat. Nah, inilah yang poin yang kami harapkan di sisi ini, agar masyarakat yang merasa dirugikan bisa buat laporan ke YLKI. Nah, kami berharap juga kepada masyarakat jangan segan-segan untuk berbuat baik untuk negara, bangsa, dan masyarakatnya sendiri. Kenapa? Tanpa adanya masyarakat, tentunya kejahatan itu akan terbiarkan. Kalau kita lihat saat sekarang, maling ayam itu sudah jelas. Tapi kalau seperti yang sekarang, maling besar-besaran itu adanya di kelas intelektual. Nah, dengan adanya masyarakat, agar semua kata adil dan masyarakat yang adil dan makmur itu terjadi, karena sesuatu itu dari bawah ke atas dan ke bawah.
dan kami berharap YLKI siap sedia untuk menyelesaikan semua hal-hal yang mungkin apabila ada laporan masyarakat terkait kerusakan motornya ataupun melihat langsung percampuran untuk menegakkan hal yang terbaik di dalam penegakan hukum. Ya. Jadi memang terkait kasus pertama kita lihat kita serahkan ke Kejaksaan Agung untuk menangani. Nah, mungkin untuk skup daerah Provinsi Jambi ya, karena ini juga sudah menjadi masalah. Ya. Kami menghimbau dan meminta ya kepada Gubernur Jambi, ya, khususnya Gubernur Jambi Pak Abdul Haris, harus berani sebagaimana Gubernur Aceh, Ya. yang berani menolak barcode, Ya. itu loh, Ya. yang berani menolak barcode. Jadi kita minta Gubernur Jambi Bapak Al Haris juga menolak barcode demi melindungi masyarakat Provinsi Jambi Tanpa alasan. karena ini barcode itu hanya pembodohan. Rekayasa saja. Manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya. Jadi kita minta YLKI Provinsi Jambi minta Gubernur Jambi untuk menyetop pembelian pertalite menggunakan kode barcode. Jadi minta kode barcode dihapuskan. Bajul. Ya. Tidak hanya gubernur nih yang kami minta nih. Wali kota. Kami minta Kapolda, Ya. dan Rem. Karena yang bermain gudang-gudang yang di pinggir jalan ini anggota semua nih, Ya. iya kan? Polri maupun TNI. Itu semua emang. Kayak kita minta ya, Kapolda Jambi maupun Pak dan Rem Garuda Putih untuk berani tegas menertibkan gudang-gudang ilegal minyak, penampung minyak dari Pertamina ini. Jadi kami minta Kapolda Jambi juga peduli terhadap hak melindungi hak konsumen di Provinsi Jambi. Oke Pak Dulun, karena cuaca sudah mulai redup, mau hujan. Terima kasih. Ya. Kapan kita berbincang lagi? Terima kasih atas kerjasamanya antara YLKI dan Ciko TV yang saat ini hadir di daerah Danau Sipin, indah sekali Jambi. Semoga wali kota yang terbaru bisa melebihi dari keinginan masyarakat. Contohnya ada yang kurang diperbaiki. Ciko TV, mantap.